Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 10 IPS? Hari ini kembali kita bertemu dalam mata pelajaran geografi. Sebelumnya mari kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang tektonisme. Nah, tektonisme ini adalah bagian dari tenaga endogen sama seperti dua tenaga lainnya yang sudah kita pelajari lebih dulu, yaitu seisme dan vulkanisme. Kalau seisme bicara tentang gempa, lalu vulkanisme bicara tentang letusan gunung api, maka tektonisme adalah penyebab dari keduanya, ya, baik seisme ataupun vulkanisme. Nah, apa sih tenaga tektonisme ini? Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi, atau juga bisa dalam bentuk perubahan bentuk atau deformasi, yang mana perubahan ini terjadi pada kulit bumi. Tektonisme biasanya terjadi akibat proses pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Kita masuk ke gerakan lempeng terlebih dahulu. Perhatikan animasi berikut. Di awal pertama kali bumi terbentuk, di mana 250 juta tahun yang lalu, bumi hanya terdapat satu daratan yang sangat besar, yaitu dinamakan dengan Pangea. Pangea ini dikelilingi oleh lautan raksasa yang bernama Pantalasia. Lalu, pada 2000 juta tahun yang lalu, mulai mengalami perubahan bentuk, di mana terjadi rekahan di bagian tengah sehingga membentuk dua lempeng raksasa, Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Laut yang Pantalasia tadi berubah menjadi Laut Tethys atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Tethys Sea. Lempeng-lempeng tersebut akhirnya terus mengalami pergerakan dan patahan, sehingga sampai di zaman sekarang ini terbentuklah banyak lempeng-lempeng yang ada di muka bumi. Perhatikan gambar berikut. Gambar dari penjelasan animasi tadi, di mana di 250 juta tahun yang lalu ya dinamakan dengan zaman Paleozoikum, itu hanya terdapat satu benua besar. Lalu di 200 juta tahun yang lalu di zaman Triasik ini sudah masuk ke zaman Mesozoikum, ya, baik Triasik, Jurassik ataupun Cretaceous. 200 juta tahun yang lalu, 145 juta tahun yang lalu, dan 65 juta tahun yang lalu. Ini adalah zaman Mesozoikum, di mana di zaman ini didominasi oleh hewan-hewan reptil raksasa yang kita kenal dengan dinosaurus. Lalu tumbuhan-tumbuhan yang hidup pun lebih banyak didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan jarum, yaitu tumbuhan konifer. Nah, di masa awal Triasik sebenarnya terjadi pemusnahan juga, ya, pemusnahan kehidupan di awal, yaitu tumbuh-tumbuhan yang sudah banyak tumbuh dan hewan-hewan sebagai nenek moyangnya dinosaurus itu sudah mulai mengalami kepunahan. Mengapa terjadi kepunahan? Karena Pangea retak mengalami dua lempeng, yaitu Laurasia dan Gondwana. Nah, retakan ini disebabkan oleh aktivitas magma yang berada di lapisan mantel bumi yang menyebabkan gerakan-gerakan konveksi atau gerakan
bergerak naik turun ya. Kita sama-sama tahu bahwa magma sangat panas. Nah, panasnya ini menyebabkan gaya konveksi, gaya yang memutar, naik dan turun. Sehingga lempeng-lempeng bumi ini akhirnya bergerak ke segala arah. Nah, gerakan-gerakan ini akhirnya memicu banyak letusan gunung api raksasa di zaman tersebut, sehingga terjadilah pemusnahan awal di zaman Triasik. Pemusnahan kedua terjadi di zaman Cretaceous akhir, ya, di zaman Mesozoikum akhir, di mana dinosaurus yang tadinya mendominasi di 3 zaman ini akhirnya kembali punah. Sampailah ke zaman sekarang di mana benua dan samudra terbentuk seperti yang kita ketahui. Nah, pada dasarnya saat kita melihat lempeng dan baik daratan ataupun samudra, ini sebenarnya terbentuk dari lempeng-lempeng yang seperti pada gambar ini, ya. Hanya saja kalau di peta mungkin kita tidak melihat seperti ini, karena banyak lempeng yang tertutup oleh permukaan air. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu di dunia ini ada beberapa lempeng, nah inilah gambaran lempeng-lempeng yang ada di muka bumi. Di mana Eurasia itu ada satu lempeng besar. Lalu lempeng India, ini lempeng tersendiri yang merupakan pecahan dari lempeng Afrika. Lalu di sebelah lempeng India ada lempeng Arabia yang tidak bergabung dengan lempeng Eurasia. Di bawahnya ada lempeng Australia yang menyatu dengan lempeng Antartika. Lalu ada lempeng Amerika Selatan, ada lempeng Amerika Utara, di tengah-tengahnya ada lempeng Karibia. Lalu antara Pasifik dengan Amerika Selatan itu dibatasi oleh lempeng Nazca dan lempeng Cocos. Lalu di bagian atas ada lempeng kecil namanya lempeng Juan de Fuca. Lalu ada juga lempeng di atas Indonesia kecil, ini lempeng Filipina. Jadi lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Australia adalah lempeng yang membentuk kepulauan Indonesia sekarang. Di mana Papua, satu pulau besar di sebelah timur Indonesia, adalah pulau yang menyatu dengan lempeng Australia. Lalu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, serta Sulawesi masuk ke dalam lempeng Eurasia. Lalu di bagian utara, di pulau-pulau dekat dengan utara Sulawesi, itu dibentuk oleh lempeng Filipina. Nah, makanya lempeng-lempeng ini membentuk kepulauan Indonesia yang dikenal dengan Ring of Fire, karena ketiga lempeng tersebut bergerak saling bertabrakan sehingga memicu banyak terbentuk pegunungan-pegunungan api. Baik, Anda semua, perhatikan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa mengapa lempeng-lempeng tersebut bergerak, karena di lapisan mantel terdapat magma yang berputar sehingga menyebabkan lempeng bergerak ke segala arah. Akhirnya membentuk beberapa gerakan. Perhatikan gambaran berikut ini, magma melesak ke atas sehingga menyebabkan salah satu bagian bumi terpecah, mengalami gerakan yang saling menjauh. Namun di sisi yang lain, terdapat juga gerakan dua lempeng yang saling bertabrakan. Di sisi yang lain juga, di bagian tengah ini yang saya tunjuk, itu ada lempeng yang saling bergesekan. Nah, gerakan-gerakan lempeng ini disebabkan oleh magma yang berada di dalam mantel bumi. Selanjutnya perhatikan, ini adalah gerakan lempeng konvergen atau lempeng yang saling bertabrakan. Ini mohon maaf, gambarnya tidak sempurna. Jadi jika ada dua lempeng yang saling bertabrakan, maka akan memicu aktivitas vulkanik yang menyebabkan tanah menjadi terdorong ke atas. Nah, lempeng konvergen ini akan membentuk pegunungan-pegunungan di daratan. Namun pertemuan kedua lempeng akan memunculkan patahan. Jika patahannya besar dan terjadi di laut yang dangkal, ini akan memicu terjadinya tsunami, ya. Dan gerakan lempeng konvergen ini adalah gerakan lempeng yang menyebabkan gempa yang sangat dahsyat. Selanjutnya,
ada gerakan lempeng divergen. Perhatikan, lempeng divergen ini itu adalah gerakan lempeng yang saling menjauh, di mana disebabkan oleh melesaknya magma di mantel bumi melesak ke atas, bergerak ke atas ya. Sehingga bagian kerak bumi yang tadinya adalah lapisan yang keras, dia menjadi melting atau meleleh ya, menyebabkan terbukanya rekahan dan mendorong lapisan lempeng ke segala arah atau menyebar ke segala arah. Nah, gerakan ini menyebabkan bumi sebenarnya bertambah luas. Namun mengapa bumi tidak bertambah luas? Karena gerakan di awal yang tadi, yang saya sebut dengan konvergen. Di mana gerakan konvergen menyebabkan bumi bertambah sempit. Sehingga bumi tidak bertambah luas ataupun bertambah sempit. Menjadi seimbang. Di mana satu sisi ada yang terbuka, di sisi lain ada yang menyelusup. Gerakan konvergen dinamakan lain sebagai subduction atau zona tunjaman atau nyungsep ya bahasa Jermannya. Sedangkan untuk gerakan divergen ini disebut sebagai zona Benioff ya. Zona yang akhirnya membentuk punggung tengah samudra. Kalau tadi gerakan konvergen membentuk pegunungan di daratan, maka di gerakan divergen ini membentuk punggung tengah samudra atau yang dikenal dengan mid-ocean ridge. Untuk gerakan divergen juga menyebabkan terjadinya gempa, namun tidak sedahsyat gerakan konvergen. Yang ketiga, mohon maaf, selanjutnya ini ada gerakan transform fault ya. Seharusnya ada satu lagi gerakan namanya transform fault atau gerakan menggesek bergeseran ya. Nah, ini tabel mengenai gerakan-gerakan yang tadi. Jadi ada divergen, konvergen, dan ada transform fault. Nah, di mana gerakan divergen itu gerakannya menyebar, spreading, sedangkan konvergen mengalami tunjaman, ya, menjadi masuk sehingga bagian-bagian yang bertabrakan ada yang melting, meleleh. Sedangkan untuk transform fault itu gerakannya lateral sliding atau gerakan menggeser. Nah, secara paralel. Lateral itu kan paralel nama lainnya. Nah, apa efek dari ketiga gerakan tersebut? Kalau gerakan divergen, dia sifatnya membangun, ya, sehingga terjadi lapisan-lapisan baru yang ada di lautan. Jadi bumi itu meluas, ya. Sedangkan konvergen sifatnya menghancurkan, sehingga antara divergen dan konvergen ini saling mendukung yang menyebabkan bumi tetap stabil. Sedangkan gerakan transform fault dia tidak menyebabkan bentukan yang sifatnya tetap ya, karena dia hanya menggeser saja. Kadang jika di di gerakan transform fault ini terbuka lapisan magmanya, dia akan membentuk pegunungan di bawah laut. Namun saat dia bergerak kembali, maka pegunungan yang baru terbentuk tersebut akan langsung hancur, sehingga tidak ada bentukan-bentukan yang sifatnya tetap. Dari topografinya atau dari bentang lahannya, divergen ini tadi sesuai yang saya bilang, dia membentuk mid-ocean ridge atau punggung tengah samudra. Sedangkan konvergen di bagian pertemuan, dia akan membentuk trench atau palung laut. Dan di daratannya dia akan membentuk yang namanya pegunungan atau gunung. Sedangkan transform tidak membentuk bentukan apapun karena tidak tetap bentukannya. Sedangkan dari aktivitas vulkaniknya atau aktivitas gunung berapi, divergen dan konvergen itu mengalami gerakan aktivitas vulkanik, sedangkan transform fault tidak memicu aktivitas vulkanik. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk tektonisme. Ada dua bentuk tektonisme. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya gerakan epirogenetik atau epirogenesa. Apa itu gerakan epirogenesa? Gerakan epirogenesa adalah gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat dalam waktu yang lama. Kenapa lambat dan lama? Karena dia meliputi wilayah yang sangat luas. Kita bicara satu lempeng yang sangat besar. Ya, contohnya adalah tenggelamnya benua Gondwana menjadi sasar Hindia. Nah, gerakan epirogenesa ini adalah gerakan yang sifatnya vertikal, naik dan turun.
Sehingga dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Di mana epirogenesa positif adalah suatu gerakan turunnya daratan sehingga seolah-olah air melaut itu naik. Jadi bukan air laut yang bergerak, sebenarnya daratan yang bergerak, ya. Namun seolah-olah dari daratan air laut itu naik. Nah, contohnya adalah terbentuknya pulau-pulau Indonesia bagian timur yang menurun, ya. Contohnya Kepulauan Maluku Barat sampai dengan Pulau Banda. Sedangkan epirogenesa negatif, mohon maaf, adalah gerak naiknya daratan yang menyebabkan seolah-olah permukaan air laut itu turun. Nah, contohnya adalah naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor, sehingga daratannya semakin luas. Jadi ingat, untuk epirogenesa yang bergerak adalah daratannya. Kita lanjut ke bentuk tektonisme kedua, yaitu gerak orogenesa. Jika epirogenesa melingkupi wilayah yang luas, maka orogenesa itu melingkupi wilayah yang lebih sempit. Hanya bicara tentang proses pembentukan pegunungan. Sehingga gerakan ini untuk waktunya menjadi relatif singkat, ya. Dan tapi dibandingkan dengan epirogenesa, ya, relatif singkatnya di sini bukan hitungan jam, tapi tetap hitungan beberapa ratusan tahun. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan epirogenesa yang jutaan tahun, ini waktu orogenesa menjadi relatif lebih singkat. Contohnya adalah pembentukan pegunungan yang ada di seluruh bumi, seperti pegunungan Andes, pegunungan Rocky, Sirkum Mediterania, pegunungan Alpen. Kalau di Indonesia itu ada pegunungan Jayawijaya, yaitu termasuk proses orogenesa. Bahkan pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia, baik di Sumatera, dari Gunung Leuser di wilayah Aceh, sampai Kerinci di selatan Sumatera, lalu muncul pegunungan di barat Jawa Barat, seperti Gunung Asepan, ataupun Gunung Karang, sampai ke wilayah Jawa Timur, seperti Gunung Raung, itu adalah bentukan dari tenaga orogenesa. Nah, tenaga orogenesa ini mempunyai dua peristiwa, ya, yaitu membentuk lipatan yang kita sebut dengan fault atau folding, dan patahan yang kita sebut dengan fault atau faulting. Lipatan atau fault adalah suatu bentuk kulit bumi yang berbentuk gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan, sehingga lapisan batuan di sekitar daerah itu terlipat. Daerah puncak disebut sebagai antiklinal, dan daerah lipatan lembah itu disebut sebagai sinklinal. Kita bikin jembatan keledai antara antiklinal dan sinklinal. Kita sebut dengan asin, antiklinal dan sinklinal. Antiklinal puncak, sinklinal lembah. Nah, contoh lipatan-lipatan ini adalah seperti pegunungan-pegunungan Ural, ya, yang terbentuk di zaman primer. Lalu ada pegunungan muda seperti Sirkum Pasifik yang terjadi di zaman tersier. Nah, berikut adalah gambar dari hasil lipatan. Perhatikan bagian atas adalah nama-nama dalam bahasa Indonesia, dan bagian bawah itu lipatan yang dipisah-pisah dengan nama dari Inggris. Nah, lipatan tegak itu nama lainnya adalah symmetrical fold, lipatan miring disebut asymmetrical fold, lipatan rebah disebut overturned fold, lipatan menutup atau lipatan menggantung disebut sebagai recumbent fold, dan lipatan yang terjadi berkali-kali disebut isoklinal. Sedangkan untuk sesar sungkup, ini adalah lipatan yang sama dengan lipatan recumbent. Bedanya, lipatan sesar sungkup ini memiliki fault line atau garis patahan, ya, di mana bumi yang melipat sudah tidak lagi memiliki gaya yang elastis, sehingga terjadilah patahan seperti ini. Jadi sesar sungkup adalah gabungan dari lipatan dan patahan. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan, ini adalah contoh nyata dari proses lipatan. Perhatikan ada garis-garis yang melengkung ini di dinding-dinding jurang ini. Nah, itu adalah bentuk dari lipatan-lipatan. Nah, ada garis yang lurus.
Nah, ini adalah bentuk patahan ya. Ini sebenarnya adalah bentuk patahan. Nah, kita masuk ke dalam patahan. Nah, patahan adalah lempeng yang membentuk kerak bumi bergerak dan saling berdesakan, di mana memberikan tegangan yang sangat besar sehingga memecahkan batuan. Nah, batuan-batuan yang pecah ini disebut dengan patahan, yang memiliki alur akibat pecahnya batuan. Contoh relief geologis terkenal dari patahan di dunia adalah San Andreas, ya, yang ada di pantai Pasifik di California. Itu panjangnya 1.200 km. Nah, ini adalah gambaran dari contoh-contoh patahan. Ada yang disebut horst, di mana patahan bagian tengah itu menunjang ke atas, lalu ada graben, di mana bagian bagian tengah itu jatuh ke bawah. Ada juga fleksur. Fleksur ini adalah patahan di salah satu sisi, sehingga satu sisi seakan-akan menaik, satu sisi seakan-akan menurun. Lalu ada juga patahan yang bentuknya horizontal, yaitu dekstral dan sinistral. Bedanya, kalau dekstral, jika kita ada di bagian patahan yang berhadapan dengan patahan yang lain, maka patahan yang kita lihat di depan seakan-akan bergerak ke kanan. Sedangkan sinistral, patahan yang ada di depan seakan-akan dia bergerak ke kiri. Nah, itu beda dekstral dan sinistral, arahnya saja. Lalu ada juga patahan yang disebut sebagai block mountain, yaitu patahan yang terjadi berkali-kali sehingga membentuk pegunungan yang kompleks. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh nyata dari patahan, ini patahan San Andreas ya. Jadi sangat panjang patahan ini, membentuk jurang yang sangat panjang. Baik, Ananda semua, itu saja materi hari ini tentang tektonisme. Nah, silakan Ananda kerjakan soal yang diberikan oleh Pak Alam melalui grup WA dan dikumpulkan melalui email yang sudah diberikan oleh Pak Alam. Baik, Ananda semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.